Berikutnya kita akan belajar mengenai reaksi aromatik elektrofilik disubstitusi. Disubstitusi berarti nanti kita memasukkan dua substituen atau dua elektrofil yang akan masuk pada benzena. Seandainya di sini adalah sudah ada benzena monosubstitusi, hasil reaksi dari monosubstitusi, sudah ada benzena. Elektrofil pertama sudah nempel pada benzena, kita akan memasukkan elektrofil yang kedua. Elektrofil yang kedua ini kita masukkan akan masuk kemana? Di sudut benzena ini. Nah ini tergantung pada E yang sudah pernah masuk ini. Nah, tergantung di sini. Dia pengarah apa? Orto, para, atau meta. Nih, tergantung di situ. Hasil reaksinya ini apa? Tergantung dari elektrofil pertama. Ingat ya, tergantung elektrofil pertama, orto, para, ataukah meta. Nah, untuk memasukkan elektrofil tadi, yang kedua tadi, Anda bisa melihat tabel 4.1 halaman 142. Perhatikan di sana. Pertama, bila elektrofil yang sudah nempel pada benzena ini adalah pengarah ortopara. Pengarah ortopara, siapa saja elektrofil pengarah ortopara itu? Alkil, misalnya CH3, OH, OCH3, dan lain-lain. Bila dalam benzena ini E1-nya adalah salah satu dari ini, maka akan mengarahkan pada hasil akhir pada posisi yang kedua, orto atau para. Bila elektrofilnya yang menempel itu adalah pengarah meta, elektrofil yang di sini itu adalah pengarah meta, misalnya adalah NO2, SO3H, COR, salah satu dari ini, maka nanti hasil akhirnya, produknya adalah pengarah meta. Mari kita contohkan. Misalnya contohnya, ramalkan produk reaksi nitrasi terhadap toluene dan nitrobenzen. Jadi reaksinya adalah nitrasi, bahan dasarnya adalah toluene dan nitrobenzen. Toluene. Perhatikan toluene memiliki elektrofil yang sudah nempel CH3. CH3 tadi kita cek adalah dia pengarah ortopara. Orto terhadap CH3 itu. Jadi mungkin bisa masuk di sini kedudukan orto atau juga bisa di sini pada kedudukan para. Nah, jadi bila kita reaksikan dengan reaksi nitrasi ditambah asam nitrat, asam sulfat pekat, ingat bahwa ini tahap pertama dia akan menghasilkan NO2. Maka NO2 ini akan masuk kemana? Mungkin dia masuk kepada orto dan para. Maka hasilnya adalah NO2 kita tempelkan di sini dan di sini. Jadilah senyawanya adalah orto, nitro, toluene, dan para, nitro, toluena. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang bahan dasarnya nitrobenzen? Ingat, nitrobenzen, elektrofil yang pertama yang sudah nempel adalah NO2. NO2 kita reaksikan dengan asam nitrat dan H2SO4. Bahwa NO2 tadi adalah pengarah meta. Maka kemungkinan hasilnya akan nempel di sini. Kalian boleh tuliskan di sini atau di sini. Nah, maka asam nitrat dengan asam sulfat membentuk elektrofil NO2 akan masuk di kedudukan meta, maka tinggal dimasukkan di sini. NO2. Maka hasilnya adalah meta di nitrobenzena. Cukup mudah ya. Sebetulnya kalau kalian menguasai ini, kuncinya ada di sini. Elektrofil yang pertama sudah nempel itu ada di mana kedudukannya, pengarah apa, maka kalian akan mudah mereaksikan ini. Jangan sampai keliru, jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, kalau hasil bahan dasarnya dari benzena ya tinggal kalian substitusikan lagi yang pertama. Jadi bahan dasarnya benzena. Benzena direaksikan dengan substituen pertama, kemudian direaksikan lagi dengan substituen kedua. Begitu terusnya. Untuk latihan ini maka kita akan menggunakan benzena. Misalnya ya di sini latihannya dengan menggunakan benzena bahan dasarnya ya. Maka rancanglah sintesis senyawa ini.
para bromonitrobenzena. Para bromonitrobenzena. Rancanglah. Coba kalian rancang dulu, ingat bahwa ini bahan dasarnya adalah benzena. Jadi dimulai dari substitusi pertama. Substitusi pertama, kemudian setelah ada yang nempel di substituen benzena, maka baru disubstitusi lagi. Gitu ya. Selamat berlatih, nanti kita diskusikan di dalam classroom. Selamat siang.